Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Rana Syafriani dengan NIM 220300114. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas geometri analitik. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinat kartesius, di mana pada sistem koordinat kartesius terdapat beberapa sub. Yang pertama yaitu koordinat kartesius di bidang, jarak antara dua titik di bidang, rasio pembagian segmen garis di bidang. Nah, sebelum masuk ke materi, sistem koordinat kartesius diperkenalkan oleh René Descartes pada abad ke-17 sebagai metode untuk merepresentasikan titik-titik dalam ruang secara numerik. Sistem ini menggunakan sumbu-sumbu koordinat untuk menentukan posisi objek di bidang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, yang pertama itu pada pengantar, ya, di mana suatu garis yang titik-titiknya dikaitkan dengan bilangan-bilangan real disebut garis bilangan. Skala yang dilukis pada garis bilangan disebut koordinat garis. Bilangan yang menyatakan suatu titik yang diberikan disebut koordinat titik tersebut, dan titik itu disebut grafik dari bilangan. Nah, suatu titik Px1 pada garis real mempunyai apsis x1 yang berarti titik P berjarak x1 terhadap titik pangkal 0. Jika titik P1x1 dan P2x2 dua titik sebarang pada garis real, jarak antara P1x1 dan P2x2 adalah D sama dengan akar x2 kurang x1 dikuadratkan, atau D sama dengan akar x1 kurang x2 kuadrat dikuadratkan. Nah, yang kedua itu koordinat kartesius di bidang. Untuk merepresentasikan titik P pada bidang dengan pasangan bilangan A, B, dilukis dua garis bilangan yang saling tegak lurus, OX sumbu X dan OY sumbu Y, yang disebut sumbu koordinat. A adalah koordinat X dan P pada sumbu X, dan B adalah koordinat Y dari P pada sumbu Y. Titik P direpresentasikan sebagai PAB, di mana A menentukan posisi horizontal dan B menentukan posisi vertikal. Nah, selanjutnya, sumbu-sumbu koordinat memisahkan bidang ke dalam 4 daerah yang disebut kuadran. Terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana koordinat titik yang ditentukan dengan sistem ini disebut koordinat kartesius sebagai penghormatan kepada René Descartes pada 1596-1650. Untuk sumbu koordinat biasanya berpotongan tegak lurus, namun jika berpotongan miring, perhitungan aljabar menjadi lebih rumit. Plotting titik adalah proses menggambar dan menandai titik dengan koordinat yang diberikan. Biasanya digunakan kertas grafik berpeta kecil untuk memudahkan plotting. Selanjutnya, jarak antara dua titik di bidang. Misalkan Px1y1 dan Qx2y2 pada bidang XOY seperti gambar berikut. Dengan menggunakan konsep dalil Pythagoras, maka jarak antara Px1y1 dan Qx2y2 adalah dpq kuadrat sama dengan dpr kuadrat ditambah drq kuadrat sama dengan x2 dikurang x1 dikuadratkan ditambah y2 kurang x1 dikuadratkan. Y2 kurang Y1 dikuadratkan, atau dpq sama dengan akar x2 kurang x1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Selanjutnya, rasio pembagian segmen garis di bidang. Misalkan diketahui titik P membagi segmen garis AB atas perbandingan MN, yaitu AP/PB. MN, rasio MN disebut rasio pembagian, titik P disebut titik pembagi, dan P dikatakan membagi segmen AB secara internal atau eksternal bergantung apakah P terletak antara antara A dan B atau di luar segmen garis AB. Jika koordinat titik A dan B diketahui dan juga rasio pembagian diketahui, maka koordinat titik P dapat dicari. Misalkan diketahui titik A dengan koordinat x1y1 dan titik B x2y2 dan titik P xp/yp membagi segmen garis AB sedemikian hingga terdapat perbandingan AP banding PB sama dengan BN banding N. Dengan menggunakan sifat 2 segitiga sebangun, maka diperoleh koordinat P xp/yp sama dengan mx2 ditambah nx1 per m plus n, my2 tambah ny1 per m plus n. Jika m sama dengan n, maka ap banding pb sama dengan m banding n sama dengan 1 banding 1. Akibatnya tidak titik P menjadi titik tengah garis AB dengan PXPYP sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2.
selanjutnya, untuk memperdalam materi, kita lanjut ke contoh soal. Diberikan titik-titik C 4, negatif 8 dan D negatif 6,2. Tentukan koordinat titik yang membagi segmen CD dengan perbandingan 3:4. Kemudian tentukan koordinat titik yang membagi segmen CD dengan perbandingan 4:3. Penyelesaiannya, yang pertama itu titik yang membagi segmen CD dengan perbandingan 3:4, di mana C dan M diketahui. Kita akan substitusikannya dengan 3 dikali negatif 6 ditambah 4 kali 4 per 3 tambah 4, 3 kali 2 tambah 4 kali negatif 8 per 3 tambah 4, sama dengan P negatif 18 ditambah 16 per 7, 6 kurang 32 per 7. Maka koordinat titik P adalah negatif 2 per 7, negatif 26 per 7. Titik yang membagi segmen CD dengan perbandingan 4:3, kembali kita substitusi dengan perbandingan dengan M dan N yang berbeda, di mana 4 dikali negatif 6 ditambah 3 kali 4 per 4 tambah 3, 4 kali 2 ditambah 3 kali negatif 8 per 4 tambah 3, sama dengan negatif 24 ditambah 12 per 7, 8 dikurang 24 per 7. Jadi koordinat titik P adalah negatif 12 per 7 dikali negatif 16 per. Jadi koordinat titik P adalah P negatif 12 per 7, negatif 16 per 7. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.